Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kebakaran lahan serta permukiman terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Kemunculan buaya muara dekat permukiman meresahkan warga Samarinda Ilir. Perayaan HUT Pramuka di Kalimantan Timur berlangsung meriah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama petugas lainnya dengan dibantu warga bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di RT 08 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Senin siang. Kerja cepat ini dilakukan karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman. Air! Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Nurlela menyatakan, kebakaran mulai terjadi pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Lokasi yang terbakar berupa semak dan gambut tipis. Upaya dan kerja petugas tidak sia-sia dan api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian. Tercatat 2,8 hektar lahan yang terbakar. Laporan masuk tadi kurang lebih pukul 11.50 kejadian karhutla di RT 8 Kelurahan Sungai Parit ini. Kemudian teman-teman dari semua unsur gabungan langsung bergerak ke lokasi, Bapak. Untuk jenis kebakaran, Bu, mohon izin. Kebakaran lahan di sekitar RT 8 Kelurahan Sungai Parit, namun berdekatan dengan rumah warga. Jenis bahan terbakarnya? Semak belukar dengan pepohonan di atasnya, gambut tipis. Untuk luas area yang terbakar mohon izin. Luas area yang terbakar kurang lebih 2,8 hektar. Petugas mengimbau warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan ini diberikan karena sekarang sudah memasuki musim kemarau. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Itu Pak RT, itu dulu. Ya itu dulu. Airnya. Sudah keluar dulu. Petugas pemadam kebakaran di Balikpapan berupaya memadamkan sisa-sisa kobaran api yang membakar satu rumah berlantai 2 di Jalan Letjen Suprapto, Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat, Senin sore. Ini dilakukan untuk memastikan sisa kobaran tersebut tidak lagi muncul. Warga menyebut api tiba-tiba muncul dari rumah berlantai 2 saat angin bertiup kencang. Salah satu warga yang melihat kobaran langsung berteriak meminta tolong. Ini membuat sebagian warga panik dan sebagian lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kecil saya perhatikan kayak ada rumah terbakar apa udah ada begitu angin kencang ada tuh langsung gede baknya timbul si api di situ. Oke. Itu baru saya kasih kebakaran. Jam berapa tadi Bu? Pas tadi ingat? Nggak jam lagi sih. Tadi pasang apa kena angin tadi Bu ya? Angin besar atasnya kan angin. Kalau kena angin kan gede tuh atas. Ya. Itu rumah atas nama siapa Bu ya? Anaknya bapaknya sih yang ninggalin, anaknya bapaknya yang ninggalin keluarganya kakaknya. Oh. Berarti itu rumah tingkat Bu ya? Rumah tingkat. Polisi belum bisa memastikan sebab terjadinya kebakaran. Mereka membutuhkan waktu untuk menyelidikinya.
Ya, sebagaimana kita ketahui hari ini kembali kita kena musibah warga kita di RT 18 dan Posla ini. Sampai saat ini dari pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi termasuk Pak Ruslan sendiri, kemudian dari Pak RT, kemudian dari Bu Siti Fatimah yang ada bertetangga sama Pak Haji yang ada di sampingnya. Untuk ini masalah api sendiri gitu. Ini api ini kan rumah yang terbakar satu unit dihuni oleh 3 orang kepala. Jadi api ini sementara keterangannya tetap dari rumah ini aja. Hingga Senin petang, upaya mematikan sisa kobaran masih dilakukan petugas. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan tercatat 1 rumah hangus dan 1 terdampak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Minta tolong saudara. Kebakaran yang terekam melalui ponsel warga ini terjadi di Kampung Muara Taekem Baru, Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Tercatat 3 rumah tunggal, 1 rumah bangsal, serta 3 bangunan sarang walet yang dilalap api. Warga menyebut musibah ini terjadi dini hari. Mereka tidak lagi sempat mengeluarkan barang apapun dari dalam rumah kecuali baju di badan. Tercatat 18 jiwa kini mengungsi di rumah kerabatnya. Dari apa? Katanya dari proyek listrik. Iya. Ada yang luka atau apa gitu? Nggak ada. Cuma barang-barang aja yang terbakar, ada selamat, surat-surat. Karena api sudah menyambar di atap rumah aku, di pas kuda-kuda. Jadi Targetnya api sudah di kuda-kuda. iya, jadi nggak sempat kita menyelamatkan apa. Kalau jiwa yang terdampak 18 jiwa, kakak 6 kakak, terus rumah 3 rumah, 1 bangsalan, 3 rumah walet. Iya. Upaya dari pemerintah kampung tuh sudah ditanggap darurat sementara atau Bu? Kita buka posko untuk makan minum untuk sementara, terus sumbangan semacam sembako. Bupati Kutai Barat Efek Siapan yang mendatangi lokasi kejadian meminta warga tidak saling menyalahkan. Ia berjanji akan segera mengirimkan bantuan untuk meringankan beban para korban. Kita cukup prihatin melihat kondisi masyarakat dengan kebakaran ini. Ya, kita turut berduka cita atas musibah ini, dan ini tidak ada yang mau, ini musibah namanya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maka harapan saya supaya masyarakat jangan panik, ya, kita tenang, dan saya tadi sudah suruh asisten menyampaikan kepada pihak sosial supaya nanti ada bantuan dari dinas sosial dan juga dari BPBD. Warga berharap bantuan Pemkab segera disalurkan karena kini tak memiliki apapun untuk menopang hidup. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.